Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Kitaban mutasyabihan mathaniya. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا سواه وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمدا النبي رسول الذي لا نبي رسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اهتدى بيده ثم والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك الله تعالى لنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك يا الله لنا جميعا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مقبولا وعلما نافعا مباركا ورزقا حلالا طيبا وتجارة لن تقول يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين يا رب. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Baitul Haq yang dimuliakan oleh Allah dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan nikmatnya. Sungguh kenikmatan yang luar biasa kita dipilihnya hamba pilihannya yang beranugerah iman, anugerah yang termahal. Dan dengan iman itu kita pun harus punya cara pandang yang berbeda, juga harus menjadi seorang hamba Allah yang pantang mengenal kerugian. Sampai Allah menyatakan dalam salah satu sumpahnya, billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi peredaran masa atau waktu, atau demi waktu asar yang akan segera menenggelamkan matahari. Semua manusia pasti akan menuju kepada kerugian, kebangkrutan, kecuali satu yang tidak boleh rugi, yaitu illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, yang karena imannya itu maka dia harus selalu menjadi orang baik dan mengajak orang lain untuk menjadi orang baik, yang hanya melakukan perbuatan bahkan ucapan yang bermaslahat, bukan yang kerugian, dan yang selalu sabar di dalam mengajak itu. Itulah kita, kata Allah dalam satu surat yang pendek, yang kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Al-Quran hanya satu surat itu sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata kita diberikan jauh lebih banyak daripada itu. Ma'asyarakat, khusus pagi hari ini saya akan bawa tema
ibadah kurban di dalam Al-Quran. Ibadah Al-Quran, ada kurban itu kalau dalam kitab-kitab fikih judulnya bukan kurban, tapi judulnya Al-Udhiyah. Jadi ibadah kurban Udhiyah. Sementara kurban itu terulang dalam Al-Quran 3 kali saja. Dari kata dasar qarraba yuqarribu takriban wa qurban. Qarraba itu mendekatkan. Sehingga takriban atau kurbanan itu maknanya adalah sebuah sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Suatu sarana untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ajaran kurban itu terjadi pertama kali yang disyarat kepada putranya Nabi Adam. Jadi generasi pertama atau kedua dari manusia di muka bumi. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, dinsal dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Yaitu perintah Allah, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan bacakanlah ya Muhammad cerita kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan. Baca bil haq, dengan sebenarnya, dengan apa adanya. Tidak usah dikurangi, juga tidak usah dilebihi. Yaitu ketika apa? Idh qarraba qurbanan. Ketika keduanya diperintahkan oleh Allah melalui bapaknya Nabi Adam untuk mempersembahkan sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konteksnya dalam Al-Quran atau kisahnya tidak disebutkan secara lengkap, tapi intinya bahwa Nabi Adam selalu diberi oleh Allah putra yang kembar. Tiap lahir putranya kembar, dan kembarnya langsung satu pasang, laki dan perempuan. Karena saat itu manusia lain belum ada. Jadi semuanya adalah putra-putri Nabi Adam alaihissalam. Maka syariat pernikahan saat itu tidak mungkin mencari orang lain. Maka syariatnya yang penting bukan saudara kembar satu kandungan. Sehingga kembarannya Qabil tidak mungkin dinikah oleh Qabil sendiri. Begitu kembarannya Habil tidak mungkin dinikahi oleh Habil sendiri. Maka harus disilam. Jadi seakan-akan sudah orang lain, tapi lain kandungan saja, beda kandungan. Itulah syariat yang dulu pertama kali dalam pernikahan sesama manusia. Kemudian dalam syariat-syariat setelah orang berkembang banyak, maka tatalah syariat yang
lebih baru yang sampai sekarang berlaku ya, yaitu harus dengan orang lain, harus dengan orang lain, ya. Tidak boleh saudara kandung. Ya. Namun demikian ternyata antara Qabil dan Habil ini sudah terjadi semacam perang antara hawa nafsu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Qabil ini menggambarkan tentang nafsu yang didorong oleh setan. Meskipun datang seperti itu, maka si Qabil ini tidak mau menerima itu. Hanya dengan alasan apa? Alasannya adalah saudara kembarnya jauh lebih cantik daripada kembaran si Habil. Maka dia beranggapan saya lebih berat daripada Habil. Lahir bareng aku, itu yaitu hak saya. Jadi terjadilah kira-kira ya, percekcokan masa itu. Yang satu hanya patuh kepada Allah, yaitu si Habil, tapi si Qabil tidak. Hawa nafsunya menentang ketetapan Allah itu. Dan tidak cukup di situ, ternyata Habil mengambil jalan kekerasan. Nanti lanjut qala la'aqtulannak. Namun sebelum itu Allah menguji keduanya dengan ujian ibadah kurban tadi. Untuk mendekatkan kepada Allah dengan memberikan atau menginfakkan sebagian miliknya yang terbaik. Dalam kisahnya Qabil ini seorang peternak, si Habil peternak, si Qabil petani. Si Habil karena untuk Allah maka pilihlah ternak yang terbaik. Si Qabil petani maka juga memilih hasil yang terbaik. Tetapi ternyata si Qabil itu setan membujuk dirinya. Sudah terbaik, merasa iman. Diturunkan menjadi KW2. KW2 belum puas turun naik KW3. Kemudian di antara tanda diterima kurban itu, Allah menurunkan api dari langit. Dan api itu mengambil kurban yang diterima oleh Allah. Maka kurbannya si Habil dari yang ikhlas dan terbaik itu si Habil. Itulah bukti diterimanya kurban. Jadi sarana untuk mendekat kepada Allah dengan mengorbankan milik kita. Ini kurban pertama di atas planet bumi. Ya. Kata kurban yang kedua itu terdapat di dalam surat Ali Imran ayatnya 183. Ali Imran 183. Tapi ini hanya di bagian hanya digunakan sebagai hilah. Sebagai alasan siapa yang mengalah orang Yahudi Madinah, alasan untuk tidak mau beriman kepada Muhammad, maka cari-cari alasan apa? Inilah ayatnya 183. Setelah mereka menuduh Allah itu
melarat, miskin, mereka yang kaya. Karena Allah merintahkan, karena Allah merintahkan kita zakat, sedekah itu, maka dianggap Allah butuh. Mereka menganggap Allah itu yang miskin, mereka yang kaya. Kemudian mengatakan lebih jauh, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nas. Mereka berkata, Allah sudah merintahkan kita. Apa perintahnya, kata mereka? Jangan sekali-kali kamu beriman, seorang mengaku sebagai Rasul. Allah nu'mina li Rasul, agar kami tidak mudah beriman kepada seorang yang mengaku sebagai Rasul atau utusan Allah. Hatta ta'tiyana bi qurbanin, sampai yang mengaku Rasul itu dalam kata Nabi Muhammad, sampai Muhammad bisa mendatangkan kurban, mendatangkan kurban seperti kurbannya Habil tadi, yang nanti juga diambil dimakan oleh api dari langit. Jadi hanya digunakan kurban di sini dijadikan hilahnya Yahudi Bani Israel untuk tidak beriman kepada Muhammad karena tidak bisa mendatangkan kurban yang diambil oleh api dari langit seperti kurbannya Habil. Maka suruh membantah, sungguh telah datang. Qul qad ja'akum rusulun min qabli, sungguh telah datang para rasul sebelum kami, sebelum aku. Bil bayinat, dengan bukti-bukti nyata. Rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya diberi mukjizat, bukti nyata. Wabillahi qultum, bahkan ada juga yang dengan apa yang kamu katakan, yang kalian katakan. Namun demikian falima qataltumuhum, tapi kenapa kok banyak rasul yang kalian bunuh juga meskipun sudah bukti itu? Jika alasan itu benar, jadi Allah menyatakan bahwa itu alasan yang dibuat-buat, bukan alasan yang benar, dan mereka hanya berbohong saja untuk tidak mau mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istilah kedua, kurban. Jadi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu adalah surat nomor 46. Surat nomor 46, yaitu bantahan Allah, tapi terjadi waktu di hari kiamat. Kalau bahasa Jawanya meleh nih, apa bahasa Indonesia nggak tahu sama sekali, meleh nih. Jadi karena orang-orang tidak mau beriman, orang musyrik itu selain mengakui Allah, menyembah lain yang sembahnya dianggap sebagai sarana juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya orang musyrik jahiliyah itu percaya Allah Tuhan yang hak. Kalau ditanya siapa yang kita lain dari Allah, siapa yang hujan dari langit, Allah. Tapi kalau ditanya kenapa kamu menyembah berhala itu, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa.
Kami tidak menyembah mereka itu kecuali hanya sebagai syarat, sebagai sarana, sebagai wasilah agar berhala patung ini bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi sarana juga semacam kurbanan tadi maksudnya. Jangan menyembah patung, menyembah ini dan sebagainya hanya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menjadikan lebih dekat kepada Allah. Sama dengan kurbanan tadi. Ya. Maka Allah pun di neraka nanti ya, meleh ini tadi bahasa Jawanya. Ya. Karena janji Allah dalam sebuah ayat, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguh kalian orang musyrik, orang kafir, ya, beserta segala yang kalian sembah, semuanya akan menjadi barang apinya neraka. Jadi apa wujudnya patung berhala? Karena sang disembah itu bukan itu. Semua yang dipatuhi secara mutlak. Jadi kalau hawa nafsu itu sudah kita patuhi apa adanya, itu sama dengan mempertuhankan hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah Nabi Muhammad orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya atau orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Jadi apa yang dipatuhi sebagai patuh kepada Allah berarti itu sudah dipertuhankan. Itu semua nanti akan dihadirkan bersama penyembahnya untuk dimasukkan neraka, sehingga Allah minta tolong sama itu di neraka bersama patung itu dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dalam ayat 28 surat Al-Ahqaf, surat nomor 46. Walaula nasrullah la tattakhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Mengapa berhala-berhala yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka untuk mendekat kepada Allah itu tidak menolong, tidak melindungi mereka dari api neraka. Bal-dalu anum, ternyata mereka lenyap atau tidak mungkin untuk beri pertolongan kepada mereka. Sebab apa? Dzalika ifkum, karena itu hanyalah buatan mereka. Kedosaan yang mereka buat-buat. Wa makanya saru, dan apa yang telah mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan. Ya. Ini kalau kata kurban itu maksudnya adalah sarana. Kemudian di dalam Al-Quran yang kita hafal ada surat yang terpendek, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah bersumpah, sungguh kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, dan juga umat Muhammad. Karena khitab pemberian tujuan dari Muhammad itu berlaku juga untuk umat Muhammad. Aqimus sholat, tegakkan sholat Muhammad, tapi wajib juga buat kita. Kecuali yang sangat sedikit sekali, 0 sekian persen dari Quran yang hanya berlaku kepada Nabi Muhammad saja. Jadi, untuk kita juga seperti itu. Sungguh Allah berikan kepada dia nikmat Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak, yang tak
akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'mata tahsuha, kata Allah, kalau kita belum menghitung, tidak akan bisa menghitung. Bahkan yang ada dalam diri kita aja tidak akan terhitung. Karena nikmat yang banyak itu, fasalli rabbika wanhar, maka tegakkanlah sholat hanya untuk mengingat Rabb, untuk mengingat Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang memberikan kehidupan dan penghidupan kepadamu. Wanhar, wanhar itu asal kata dari nahr. Nahr itu adalah pangkal leher, antara leher dan dada ini. Jadi leher yang paling bawah. Dan itu sebenarnya khusus untuk unta. Jadi kalau menyembelih unta tidak di ujung atas leher. Lainnya umumnya kan di bawahnya kepala itu. Tapi untuk unta itu di lubang kecil ini dengan pisau kecil saja. Nah, wanhar itu sering terjemahan dengan dan berkorbanlah. Fasad wanhar, korban itu hanya untuk ingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi, dan sembelihlah unta. Kira-kira begitu. Untuknya unta. Kenapa kok unta itu? Karena unta itu bagi bangsa Arab khususnya saat itu adalah lambang harta yang termahal. Harta yang termahal. Saat menjadi kendaraan yang termahal itu adalah unta. Baik sebagai kendaraan pengangkut barang maupun juga tunggangan yang punya kemampuan untuk jarak yang sangat jauh dan punya keistimewaan bisa tahan haus yang sangat luar biasa. Ya. Dan juga punya kelebihan, unta itu selalu digunakan di kafilah terdepan. Kenapa? Karena ternyata salah satu kelebihannya, unta itu punya kemampuan untuk mencium adanya sumber air atau mata air itu dalam jarak 80 mil. Jadi 100 lebih kilo. Jadi 120 kilo kira-kira ada di sumber air di Nganjuk sana. Dari sini sudah tercium. Jadi kalau unta jadikan kafilah terdepan, pasti nanti akan melalui daerah yang di situ ada sumber air. Yang kedua, konon ini punya kelebihan juga, unta itu kalau minum itu tidak hanya minum untuk dirinya sendiri. Ada untuk dirinya sendiri, ada semacam tabung. Yaitu bisa menyimpan air. Yang air itu tetap murni. Jadi kalau misalnya sembelih sana, airnya itu jadi diambil untuk diminum oleh kita. Itulah unta. Sampai ada perintah tuh mencermati dalam surat Al-Atah hadithul ghasyah. Dalam mencermati bagaimana unta itu diciptakan. Lihat unta bagaimana diciptakan karena ada semacam itu. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa ibadah korban itu adalah dipilihkan dari harta yang terbaik, yang bernilai yang terbaik dari harta kita. Kemudian ini disyariatkan kepada kita ya, tidak sampai tingkat wajib. Sampai tingkat wajib kecuali mazhab Hanafi yang mewajibkan. Dari jumhur ulama umumnya hanya sunnah muakkadah.
ibadah dan meskipun sekali seumur hidup pun dibolehkan. Namun demikian karena tujuannya adalah dengan kepada Allah, maka tentu bila berulang-ulang pun baik untuk kita lakukan. Kemudian yang istilah lain yaitu kalau dalam hadis ada yang dhahi. Dhahi berarti lakuna udhiyah berkorban. Kalau dalam Al-Quran itu melalui mimpi Nabi Ibrahim, ya, ini arafil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku sayang, anakku sayang kepada Ismail, sungguh aku telah mimpi bahwa aku harus menyembelih. Maka renungkanlah, pikirkanlah itu. Itu kurban yang sangat luar biasa, ujian langsung dari Allah dan Nabi Ibrahim, dan itu salah satu bentuk ujian untuk menjadikan Nabi Ibrahim nanti menjadi pemimpin, seorang pemimpin. Yang dalam surat Al-Baqarah diabadikan dalam ayat 124 kalau enggak khilaf. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah. Bikalimat dengan beberapa macam ujian. Tapi ternyata fatammahun semuanya dilewati dengan hasil summa cum laude kalau sekarang. Summa cum laude, hasil yang sangat luar biasa. Intinya adalah ujian iman. Diuji dengan bapaknya sendiri yang bukan penyembah berhala patung tetapi produsen patung. Ternyata lulus, meskipun ayahnya mengancamnya akan menghabisinya. Dihadapkan dengan bapak lebih besar namanya Namrud, raja. Lulus lagi. Masih diuji lagi, terusir dari negaranya Babilonia ke Palestina. Tidak mendapat keturunan sampai usia 100 tahun lebih. Masih tetap Rabbi habli minas sholihin, lulus ujian imannya. Lah itu dapat putra Ismail, masih bayi, masih balita, harus ditinggalkan di negeri yang tidak memberikan harapan hidup, biwatin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di lembah tapi tidak ada tanaman, yang ada hanya batu dan pasir. Lulus juga. Masih diuji lagi, anak yang harus ditunggu lebih dari 100 tahun baru lahir, masih berusia ABG. Jadi kira-kira masih, ya, adik-adik ini yang paling muda siapa kita lihat? Usia berapa? Berapa? 15 ya, kira-kira segitu ya. Masih SMP lah yang jelas ya. Atau masih mungkin 12 tahun. Diuji untuk dikorbankan, lulus juga. Baru ini ja'iluka linnasi imama. Maka Allah menyatakan, sungguh aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin. Ternyata Ibrahim meminta setelah itu dalam memesan lulus dari pemimpin dan jadi pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Ternyata Nabi yang berdoa, ya Allah, semoga anak turunku pun juga jadi pemimpin. Dijawab Allah, la yanal ahdiz zalimin. Kepemimpinan tidak akan saya berikan kepada orang yang zalim. Orang yang zalim oleh Allah tidak diberikan.
Jadi di antara Nabi Ibrahim pun ada yang zalim sehingga tidak akan dijadikan nabi pemimpin itu. Ya, ini istilah lain ya, mimpi, tapi mimpinya nabi. Kalau mimpinya nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita ya bukan wahyu. Bisa jadi ada ilham saja, bisa jadi bunga-bunganya tidur kita. Jadi, tidak bisa kita maknai sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau tadi itu, ya, Nabi Ibrahim harus mengorbankan putranya. Tentu sangat luar biasa. Kalau hewan saja jauh lebih ringan. Namun demikian ternyata ayat Al-Kautsar itu ditutup dengan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Yang asal sungguh musuhmu yang membencimu pasti akan terputus. Ini salah sebabnya kenapa? Karena ketika putra pertama nama Muhammad namanya Qasim itu meninggal kecil, seorang laki kecil, maka musuh-musuh Nabi Muhammad, gimbong-gimbong kafir musyrik jahiliyah langsung menjuluki Nabi Muhammad itu abtar. Karena anak lakinya langsung meninggal. Abtar terus nggak akan disebut orang, nggak akan disebut oleh umat manusia setelah itu. Ternyata Allah menjadikan bahkan dibalik musuhnya yang tadi Muhammad malah tidak ada yang penyebutan namanya sebanyak Nabi Muhammad. Kita dalam sholat saja 5 kali sehari, berapa kali menyebut itu. Kalau kita sekarang 1,5 miliar umat Islam di dunia. Jadi kalau sehari 10 kali menjadi 15 miliar orang tiap hari menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Al-Kautsar ada makna lain, yaitu apa? Inilah salah satu sistem Al-Qur'an. Yang terbawa Al-Baqarah itu nyari tidak membutuhkan tafsir. Inna yang mantat bahu Baqarah. Soal mereka untuk menyembelih seekor sapi. Tafsirnya seekor sapi. Sapi apapun boleh sembelih. Tidak ada tafsir lain. Tapi Al-Kautsar ini ternyata tidak hanya nikmat yang banyak, tapi nanti ada kenikmatan yang sangat istimewa di surga, yaitu telaga Kautsar atau juga sungai Kautsar yang sekali minum tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Dan itu diberikan Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad yang beriman tentunya, karena agama apapun setelah waktu itu semuanya umat Muhammad. Ya, tapi yang bisa menikmati itu hanyalah yang beriman, dan insya Allah kita termasuk itu. Ya. Tapi makna yang terakhir tadi, asalnya kan inna syani'aka, musuhmu semuanya akan terputuskan binasa. Asal maknanya itu, tetapi ibrah secara umum ini saya memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita, bahkan sampai mata kita, mati kita, bukan mata sampai mati kita, yaitu 2. Fasalli, tegakkan salat untuk selalu ingat Allah dimanapun kita berada, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, kesiapan untuk mengorbankan milik kita yang terbaik semata-mata karena Allah, semata untuk mendekati kepada Allah. Ingin sukses apapun
Kuncinya adalah itu. Hubungan intensif dengan Allah dan kita siap berkorban. Dan alhamdulillah kalau ada dorongan, saya membaca di Al-Hikmah, semangat membangkitkan semangat berkorban. Karena dalam bahasa ini korban itu kadang-kadang bermakna negatif. Korban lalu lintas, korban bencana, korban penipuan, korban investasi bodong dan lain sebagainya. Nah uniknya hari ini apa yang kita dapati di lingkungan kita, semangat berkorbannya tinggi, tetapi korbannya maunya barangkali mengikuti contoh Nabi Ibrahim. Ternyata yang dikorbankan adalah sesamanya. Jadi mengorbankan sesama manusia, kepentingannya dikorbankan. Ya. Bahkan kalaupun jiwanya dikorbankan di jalan pun ada kan ya, harus dibunuh tengah jalan, dibegal, dibunuh lagi. Ini yang berkembang di tempat kita hari ini. Ya. Sehingga bukan mengorbankan milik kita, tetapi anehnya saudara kita. Sesama manusia, makhluk termulia dengan Allah, jadi korban kita lah. Termasuk yang dicari kesalahannya lah, dicari kesalahannya itu juga kita korbankan. Ya. Dan barangkali inilah salah satu penyebab mengapa Allah sudah berikan negeri yang subur makmur, tapi sampai sekarang belum mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dan masih banyak sekali pelanggan semacam itu, ya. Semangat mengorbankan sesama itu kayaknya sudah luar biasa. Masyaallah, inilah kajian kita hari ini. Tentu Allah alam syawab dan ada hikmah buat kita semua. Semoga Allah tetap ridho pada kita dengan memberikan istiqomah dalam iman kita. Dan mari kita ikuti ajaran Allah dalam ibadah korban ini, yaitu menyisihkan sebagian milik kita untuk kita berikan kepada sama kita, khususnya fuqara masakin. Meskipun dalam iddah korban ini idealnya itu dibagi 3, 1/3 maksimum untuk yang berkorban, untuk dimakan sehingga berkorban, yang 1/3 untuk dihadiahkan, ini juga maksimal. Dan 1/3 lagi ini minimal, inti untuk fuqara masakin. Itulah pembagian kurban yang ideal dalam syariat Islam. Dibagi 3 itu kira sama dengan pembagian ibadah akikah. Kurbannya yang berkorban sunnah untuk memakan maksimum 1/3, dijajah tetangga, teman sejawat, teman kantor, anak buah dan sebagainya. Dan juga fuqara masakin itu malah minimalnya. Wallahu a'lam bishawab. Hatallahu iyyakum ajmain. Mohon maaf atas khilafan. Bila taufiq hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon pamit sekaligus Bapak sekalian.